Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam rahmat, berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, wallah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mereview beberapa video yang sebenarnya sudah diangkat. Tujuannya apa? Karena ternyata banyak sekali saudaraku yang baru membuka video di akhir-akhir cerita atau di akhir-akhir ini, sehingga menimbulkan pertanyaan memberikan komentar yang sebenarnya sudah dijawab pada video sebelumnya. Maksudnya hal tersebut sebenarnya sudah diangkat pada video sebelumnya. Saya tidak menyalahkan, tidak, silakan saja, tapi ini memperjelas supaya benangnya itu tersimpul dengan baik. Terkait akhir zaman, ini bukan akhir zaman, ini adalah awal zaman baru, yaitu awal zaman kebangkitan tauhid. Hari kiamat, kiamat itu kami memaknainya dua. Satu, kiamat kebangkitan dari alam barzah secara massal menuju padang mahsyar, yang secara bersamaan kebangkitan agama tauhid. Sekali lagi, kiamat itu menurut kami adalah dua momen yang bersamaan. Momen kebangkitan di alam barzah secara massal menuju alam mahsyar, dan momen kebangkitan agama tauhid di dunia nyata ini. Dari situ maka jangan nunggu-nunggu kiamat, karena kiamat sudah selesai. Maksudnya sudah terjadi. Jangan nunggu-nunggu kehancuran bumi, karena bumi insya Allah tidak akan dihancurkan. Itu yang pertama, akhir zaman itu begitu, menurut saya begitu. Yang kedua, Nabi Isa tidak akan turun. Sudah, jangan ditunggu-tunggu, Nabi Isa tidak akan turun. Tidak akan turun. Kenapa Nabi Isa tidak akan turun? Karena nanti madaratnya lebih banyak daripada maslahatnya. Maksudnya apa? Kalau Nabi Isa turun secara utuh dari langit, itu akan menimbulkan masalah yang besar, terutama masalah identitas, dan bukannya menyelesaikan masalah ideologi, masalah ketauhidan. Yang ada hanyalah menambah keyakinan bahwasanya Nabi Isa sebagai Tuhan. Kemudian Imam Mahdi juga nggak usah ditunggu, karena Imam Mahdi yang awalnya digadang dari tanah Arab itu tidak jadi. Jadi nanti Imam Mahdi langsung disematkan ke SP juga. Kenapa tidak jadi? Adalah di video saya sebelumnya di SAW itu. Nah, kemudian Dajjal ini yang paling ini kan isu Dajjal. Dajjal itu sebagaimana yang Rasulullah SAW gambarkan ada di Pulau Sorota. Dajjal fisik, maksud waktu itu fisik. Nah, menurut hasil investigasi tim Raja Wali, Dajjal itu sekarang sebenarnya sudah keluar, tapi dalam bentuk energi. Energi negatifnya itu nempel pada uang. Maksudnya, karakteristik Dajjal itu menjadi simbol yang kemudian menempel kepada uang. Dulu kita sering diceritakan oleh orang tua bahwasanya kalau tidak beriman kepada Dajjal kita akan dibunuh. Milih Dajjal atau milih dibunuhkan, begitu. Nah, faktanya sekarang dengan uang itu ya seperti itu. Uang sekarang dijadikan sebagai satu-satunya alat yang maha canggih, yang dijadikan sebagai jalan kebersamaan dan juga sebagai tujuan. Tanpa uang, orang-orang itu udah kolab. Jadi semua orientasi hidupnya hanya untuk uang gitu. Nah, ketika uang sudah dijadikan sebagai jalan kebersamaan dan juga tujuan, maka itu posisinya, karakteristiknya sudah menjadi Dajjal seuang itu, gitu loh maksudnya. Jadi Dajjal itu jangan ditunggu-tunggu, karena memang tidak akan keluar. Jadi sudah menempel pada uang gitu. Sekarang orang sudah kaya masih korupsi, bayangin. Sudah kaya masih korupsi. Demi uang rela membunuh, bahkan uang yang kita anggap tidak seberapa rela membunuh, rela membegal, padahal uangnya tidak seberapa. Begitu, jadi uang sudah sangat berpengaruh
kepada akidah sehingga uang adalah segala-galanya. Itu yang karakter Dajjalnya di situ. Yang kedua, kalau seandainya Dajjal keluar, ini logika sederhana. Kalau seandainya Dajjal keluar dengan tubuh porsi yang sudah digambarkan, kemudian berkeliling bumi gitu ya, saya berkeyakinan komando pasukan khusus tidak akan diam, Denjaka tidak akan diam, Satgul, Tor, Brimo, Satbrapo, kemudian Marinir, kemudian Taifib, Kopaska, saya yakin tidak akan diam. Itu belum lagi masyarakat dari para santri, belum lagi di luar ada Navisil, ada Green Beret segala macam. Jadi kalau seandainya Dajjal keluar secara fisik, itu tank baja, pesawat Sukhoi emang pada diam kan? Enggak, pasti diserang ke Dajjal. Dajjal satu, Sukhoi banyak, pasti kalah Dajjal. Gitu. Jika Dajjal keluar secara fisik. Tapi kalau secara uang, Sukhoinya yang dibeli oleh Dajjal gitu. Jadi Sukhoinya yang dibeli oleh Dajjal kalau Dajjal keluar dalam bentuk energi negatif yang kemudian nempel di duit gitu loh. Tapi kalau Dajjalnya secara fisik yang keluar, ditembak Sukhoi. Tapi kalau Dajjalnya keluar sebagai energi pada duit, Sukhoinya yang dibeli Dajjal. Itu logika sederhana. Kemudian Ya'juj Ma'juj itu juga tidak akan keluar, tapi energinya sudah keluar ke satu bangsa yang memang kalau bangsa itu masuk ke atau mendatangi bangsa lain, maka bangsa lain itu akan habis diserap sumber energinya, sumber alamnya, sumber daya alamnya gitu. Rakus sekali bangsa ini. Ya'juj Ma'juj kan digambarkan ada yang besar, ada yang kecil ya. Jadi bangsa ini pun satu gede, orang gede, satu fisiknya kecil gitu. Kita tidak boleh menyebutkan namanya. Itu ada. Itu sudah masuk. Jadi jangan nunggu Ya'juj dan Ma'juj keluar dari di Rusia itu, daerah-daerah pegunungan Rusia nggak bakal keluar. Karena apa? Kalau Ya'juj dan Ma'juj keluar itu sama posisinya. Denjaka nggak bakal diam, Kopassus nggak mungkin diam, Sukhoi nggak mungkin diam. Nah kita berpikir logis lah, berpikir logis. Tentara itu kan terlatih semua, masa menghadapi Dajjal nggak mampu? Kalau fisik loh ya, dia satu, sekarang tentara kita kan terlatih. Tapi kalau Dajjalnya berupa zat, Ya'juj berupa energi, Ya'juj dan Ma'juj berupa energi, tentaranya yang dibeli, itu luar biasanya di situ. Makanya mudah-mudahan tentara kita beriman dan beramal soleh sehingga terlindung dari fitnah Dajjal itu. Wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal, itu. Jadi bukan Dajjal fisik menyebarkan hoak, tapi energinya itu. Menyebar hoaknya dari mana saja. Kemudian terkait dengan duhon atau apa ya, itu asap ya. Saya pikir asap sekarang sudah di mana-mana ya. Jadi di Amerika, California kebakaran asap, di Riau kebakaran asap, Kalimantan asap. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Maksudnya asap ya itu seperti itu, menunggu asap seperti apa lagi. Kemudian Danau Tiberias mengering, ini ciri-ciri kiamat ya. Kemudian Danau Tiberias mengering, sudah kering sekarang. Mau nunggu sampai kering sekering apa? Ada di video saya tentang menghijaunya tanah Arab. Kemudian apalagi banyak. Jadi gini saudaraku, tanda-tanda kiamat itu sebagian ada yang masuk menjadi spirit, sebagian ada yang masih fisik. Sekali lagi, tanda-tanda kiamat itu sebagian berubah berbentuk menjadi spirit, sebagian tetap menjadi fisik. Seperti halnya Danau Tiberias mengering, itu fisik, memang sekarang mengering. Dajjal keluar itu spirit, dia di spirit. Pertarungan di spirit itu sudah selesai. Sekali lagi, pertarungan di alam spirit itu sudah selesai. Tuh. Nah, dan kiamat memang sudah lewat, kita ini sudah lewat.
cepat sadar gitu loh, kiamat itu sudah lewat gitu loh. Berkali-kali saya tegaskan, kita sudah memasuki ke zaman baru, zaman agama tauhid. Kebangkitan agama tauhid. Kiamat itu sudah lewat. Momentumnya berbarengan dengan dibangkitkannya ruh atau dibangkitkannya alam barzah, digiring ke alam mahsyar. Itu ada di video saya tentang kiamat ya, kemarin baru-baru ini. Berbarengan juga di alam dunia fisik deklarasi penegakan agama tauhid gitu loh. Jadi Allah mengendaki ini bareng. Allah mendeklarasikan bahwa kiamat ini kebangkitan agama tauhid di bumi dan juga kebangkitan almarhumah di alam barzah. Nah, ketika kebangkitan agama tauhid ini, maka harus ada yang memimpin. Estafetnya nggak ada. Estafetnya harus berlanjut. Maka SP lah yang kemudian dijadikan sebagai pemimpin untuk penegakan agama tauhid, menjadikan dunia seperti surga. Jannatul Naim itu. Nah, makanya SP sebelum kiamat itu momennya bareng sih, nggak jauh ya. Itu dilantik, saya sudah tegaskan. SP ini yang dilantik di langit ke-7 di Baitul Ma'mur, bukan di Baitullah di depan Ka'bah. Karena apa? Pemimpin jagat raya walaupun posisinya di bumi, tapi kan memimpinnya jagat raya lintas dimensi. Tidak mungkin akan dilantik di depan Ka'bah atau di bumi. Karena apa? Ini urusannya dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau hanya di bumi berarti dia pemimpin bumi. Ini kan pemimpin jagat raya. Jadi saya tegaskan bahwasanya SP itu adalah pemimpin Nusantara dan juga pemimpin dunia dan juga pemimpin jagat raya gitu loh. Jadi yang dipimpin bukan hanya orang Jawa, bukan hanya orang Nusantara, bukan hanya orang dunia. Tuh. Jadi orang Indonesia, orang Amerika nanti pada akhirnya dipimpin semua. Tapi juga termasuk jagat raya seperti alam jin, alam setan, alam siluman, iblis, semua memang dipimpin gitu. Jadi kalau sekarang ada SP yang masih bingung cari ongkos, SP yang bingung karena kesulitan karena banyak hutang, repot. Repot karena SP ini pemimpin jagat raya, pemimpin seluruh jagat raya. Allah menghendaki SP ini agar menjadi tajalli Allah untuk memimpin jagat raya. Gitu ya. Mungkin demikian ya. Jadi akhir zaman itu sudah, ini awal zaman. Ini awal zaman sudah. Ya, ini awal zaman kebangkitan sudah. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah, beriman dan beramal soleh sehingga kita bisa bersama-sama menjadi bagian dari karya agung Allah, menjadi bagian berperan dalam karya agung Allah menuju zaman kebangkitan agama tauhid. Bukan menuju, di zaman kebangkitan agama tauhid. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.